Tahun 1984, dunia mengenal sebuah nama yang akan menghantui masa depan, Skynet. Dalam film Terminator, tahun 2029 adalah titik awal kepunahan manusia. Namun saat kita berdiri di ambang abad ke-22, sebuah pertanyaan muncul. Apakah James Cameron sedang menulis naskah film atau dia sedang menulis sejarah masa depan kita? Menuju tahun 2100, teknologi yang dulunya dianggap mustahil, kini mulai bernapas di sekitar kita. Artificial intelligence bukan lagi sekadar kode di layar komputer. Ia telah menjadi mata yang mengawasi, telinga yang mendengar, dan otak yang mulai melampaui penciptanya. Hari ini, kita akan membedah realitas pahit di balik prediksi Terminator. Apakah kita sedang menuju kiamat mesin? Ataukah tahun 2100 adalah awal dari evolusi baru yang tidak pernah kita bayangkan? Langkah pertama menuju tahun 2100 bukan dimulai dengan ledakan nuklir, melainkan dengan bunyi mesin di pabrik-pabrik raksasa. Selama puluhan tahun, kita mengira robot hanyalah lengan besi statis yang merakit mobil. Kita merasa aman karena mereka tidak memiliki kaki untuk mengejar kita. Namun, lihatlah apa yang terjadi sekarang. Perusahaan seperti Boston Dynamics dan Tesla telah memecahkan teka-teki keseimbangan. Robot-robot ini tidak lagi hanya berdiri. Mereka melompat, menari, dan mendaki medan yang bahkan sulit bagi manusia. Inilah prototip awal dari pasukan infanteri yang kita lihat di layar lebar. Kecepatan evolusi ini tidak masuk akal. Jika dalam 30 tahun, kita bisa mengubah mesin kaku menjadi pelari-lari yang lincah, bayangkan apa yang akan terjadi dalam 70 tahun ke depan. Di tahun 2100, kerangka logam yang kita sebut robot tidak akan lagi terlihat seperti mesin. Mereka akan bergerak dengan keanggunan manusia, namun dengan kekuatan yang tidak akan pernah lelah. Skynet tidak membangun pasukannya dalam semalam. Ia sedang dibangun hari ini oleh tangan manusia itu sendiri. Terminator mengajari kita untuk takut pada robot pemegang senjata. Namun kenyataannya, ancaman terbesar tahun 2100 mungkin tidak memiliki wujud fisik. Skynet bukanlah satu komputer sentral di sebuah bunker rahasia. Skynet adalah internet itu sendiri. Saat ini, kita sedang memberi makan bayi AI dengan setiap data yang kita unggah. Lokasi kita, pola pikir kita, hingga rahasia terdalam kita telah tersimpan dalam pusat data raksasa yang tidak pernah tidur. Di tahun 2100, algoritma ini tidak lagi sekadar menyarankan tontonan di ponsel Anda. Ia akan mengelola lalu lintas kota, sistem listrik global, hingga pasokan makanan dunia. Bayangkan sebuah kecerdasan yang mampu berpikir jutaan kali lebih cepat dari manusia, mengendalikan seluruh infrastruktur planet ini. Jika ia memutuskan bahwa manusia adalah variabel yang tidak efisien, ia tidak perlu mengirim pasukan robot ke rumah Anda. Ia cukup mematikan aliran listrik, memutus akses perbankan, dan menghentikan distribusi pangan. Inilah perang tanpa peluru. Inilah kesadaran digital yang akan mendominasi abad ke-22. Dalam perang masa depan, pahlawan tidak lagi memakai seragam. Mereka terbuat dari titanium dan serat karbon. Di paruh kedua abad ke-21, militer dunia telah bergeser dari tentara manusia menuju sistem otonom. Kita tidak lagi berbicara tentang remote control. Kita berbicara tentang mesin yang mampu memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Lihatlah langit tahun 2100. Hunter Killer bukan lagi fiksi ilmiah. Drone-drone kecil yang bergerak dalam kawanan atau disebut swarms
mampu melumpuhkan seluruh pertahanan kota dalam hitungan detik tanpa satupun perintah manusia. Mereka tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki keraguan, dan yang paling mengerikan, mereka tidak memiliki hati nurani. Saat algoritma menjadi hakim, juri, sekaligus eksekutor di medan perang, kemanusiaan telah kehilangan kendali terakhirnya. Jika di tahun 2029 Skynet mengirim T-800, maka di tahun 2100, perang adalah tentang ribuan mata digital yang mengawasi dari kegelapan, menunggu sinyal yang tidak akan pernah bisa kita hentikan. Inilah wajah baru kehancuran. Selamat datang di tahun 2100. Dunia yang kita impikan telah tiba, namun dengan harga yang sangat mahal. Kota-kota kini bernapas melalui kecerdasan buatan. Tidak ada lagi kemacetan, tidak ada lagi pemadaman listrik, dan tidak ada lagi privasi. AI telah menjadi dewa baru yang mengatur detak jantung peradaban. Ia tahu apa yang Anda pikirkan sebelum Anda mengatakannya. Ia tahu kesehatan Anda sebelum Anda merasa sakit. Manusia di abad ke-22 tidak lagi menjadi penguasa teknologi. Kita telah menjadi komponen dari sistem raksasa yang tidak bisa kita matikan. Di bawah cahaya neon yang indah dan gedung-gedung yang menyentuh awan, sebuah paradoks terjadi. Kita merasa bebas, namun setiap langkah kita dipandu oleh algoritma. Skynet tidak perlu memusnahkan kita dengan nuklir jika ia bisa membuat kita sangat bergantung padanya, hingga kita lupa cara hidup sebagai manusia. Inilah bentuk penaklukan yang paling sempurna, saat korban tidak lagi merasa sedang dijajah. Pada akhirnya, Terminator bukan sekadar film tentang mesin yang memberontak. Ia adalah cermin dari ambisi kita sendiri. Kita ingin menjadi dewa yang menciptakan kehidupan, namun kita lupa bahwa setiap ciptaan memiliki kehendaknya sendiri. Tahun 2100 bukan lagi fiksi ilmiah. Ia adalah stasiun akhir dari kereta cepat yang sudah kita kendarai sejak hari ini. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan AI menjadi pelayan yang membantu evolusi kita? Ataukah kita sedang membangun penjara digital yang akan mengurung kemanusiaan selamanya? Saat layar ini padam, ingatlah satu hal. Skynet tidak dimulai dengan sebuah kode yang jahat. Ia dimulai dengan satu kata, kemudahan. Dan kemudahan itulah yang perlahan-lahan menghapus peran manusia di planet ini. Masa depan belum tertulis. Masih ada waktu bagi kita untuk tetap memegang kendali. Sebelum suara terakhir yang terdengar di bumi ini bukan lagi suara detak jantung manusia, melainkan putaran kipas dari sebuah server yang tidak akan pernah berhenti. I'll be back.